dua kelas. Jadi kelas yang jam 4 sama kelas yang jam 3. Setengah 4 sih sebenarnya, kelas yang setengah 4 sama kelas yang jam setengah 5. Dan kita akan belajar bahasa Inggris lagi, semoga nggak bosan. Kita akan seru-seruan lagi belajar bareng, masih seputar main idea, purpose sama summary. Semoga semua masih semangat, tapi durasinya sekarang cuma 40 menit ya guys, buat ambis ekstra. Jadi saya akan share screen dulu. Nah, share screen dulu, dan sembari menunggu, kita sudah ada 75 orang di sini ya. Semoga nanti bertambah terus sampai 7.000 kalau perlu. Oke, sembari menunggu saya mau tanya dong, teman-teman di sini nanti kuliah mau di jurusan apa? Boleh dong sharing di kolom chat dong, kakak mau lihat, mumpung masih dibuka nih kolom chat ya. Nanti kuliah mau jurusan apa aja dong, sembari menunggu nih, share screen-nya. Wow, oke. Dinda Melia teknik sipil, anak tekpil ya, siap-siap bertarung dengan beton. Nabila farmasi, amin. Wah, kayaknya nih bagus Nabila ya. Semoga kamu sukses karena kita lagi butuh banget nih yang namanya vaksin ya, apalagi farmasi zaman sekarang. Terus Almira gizi, kayaknya demen makan nih alasannya jadi suka gizi ya. Nggak bercanda ya. Aneka aktuaria. Nah, buat yang belum tahu aktuaria itu apa? Aktuaria itu bukan akuarium. Nggak ada hubungannya sama ikan, nggak ada hubungannya sama cupang. Aktuaria itu hubungan dengan risk management, statistika kayak gitu. Fadila arsitektur, gokil ya arsitektur ya, bikin bangunan. Cocok nih kamu kerja zaman sekarang tuh lagi banyak-banyaknya pembangunan, jadi cocok banget buat yang masuk arsitektur. Belinda masuk dokter gigi, dentist. Oke, keren banget. Kayaknya bakal laris juga dentisnya, calon orang sukses, amin. Syana statistika, Amar kedokteran, amin. Kedokteran ya, kita lagi butuh banget nih kedokteran. Fadia itu teknik logistik. Wow, menarik. Ada di mana nih Fadia teknik logistik kampusnya? Kalau baru aware. Alima psikologi, Zahra Kesmas, amin. Prambudi teknik industri. Oke. Teknik industri kayak di IPB ya. Terus ada perkereta apian, keren banget ya Aditya ya, perkereta apian ya, jarang-jarang orang pengen masuk perkereta apian. Tapi keren, keren. Bagus banget ya, semoga kamu nanti lolos. Terus ada Raina, Raina Awalul, ini matematika, keren banget ya. Nah, terus ada keperawatan dari Siti Hoirunisa, terus Delia Latifah, biologi, Julianti Puan, kedokteran, amin. Arkan Akmil, oke Akmil ya. Akmil tapi kayaknya bukan PTN ya. Ya, but it's okay, no problem, nggak ada masalah ya. Terus Zulfa kedokteran, Arfa teknik pertambangan, keren banget. Belinda kedokteran gigi, amin. Elin teknik nuklir, ITB ya, one and only kayaknya ya di Asia Tenggara ya. Setahu saya teknik nuklir di Asia Tenggara itu cuma satu di ITB, seingat saya. ITB apa UGM ya, lupa. Ya pokoknya itu cuma satu lah di Asia Tenggara. Terus Dinda psikolog, psikolog amin. Biologi amin. Teknik mesin, teknik informatika, aktuaria, wih sama banyak aktuaria ya, keren ya. Dulu tuh jarang tahu yang masuk aktuaria, sekarang banyak banget ya. Semoga nanti kalian semua keterima di aktuaria. Tekpil again, UPI coba. UPI itu apa tadi? Kakak lupa ya, Fadia tuh. UPI tadi apa ya? Jurusan apa ya Fadia itu? Teknik logistik, oh ya, teknik logistik UPI. Oh keren, anak Bandung ya. Oke, asik nih, dekat Setiabudi anaknya. Teknik sipil amin, Maulana. Teknik industri Almay amin, psikologi. Metalurgi, waduh mana tuh metalurgi? Kayaknya di ITB ya metalurgi ya. ITB juga ada tuh metalurgi, keren. Terus ya ITB tadi nuklir saya lupa. Matematika Aisyah Wijaya. Oke, thank you buat yang udah menuliskan jurusannya apa. Semoga ada kuasa ilahi, kuasa langit, kuasa semesta menjawab doa-doa kita di kolom chat, dan tahun depan 2022 kita ketemu di sebuah kampus impian kalian dan di jurusan yang kita impikan semua. Amin ya rabbal alamin ya. Karena doa di waktu maghrib itu salah satu doa yang kuat ya enggak sih? Gitu. Makanya waktunya cuma sebentar. Tapi semoga kuat. Oke, nah kita hari ini mau bahas soal. Nah, beberapa soal tadi belum sempat dibahas ya di 1 jam sebelumnya. Jadi kita akan bahas di sesi ini. Gitu. Oke, kita mulai dari PPT yang pertama. Oke, kita lihat di sini udah ada berapa? 112. Dan rules ya, seperti biasa, rules yang pertama adalah akan kakak tutup dulu chatnya, gitu ya. Sorry, mute-nya akan kakak tutup dulu. Terus video boleh on cam kalau mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa.
Terus kalau mau chat atau nanya boleh langsung di kolom chat ya, silahkan aja. Terus kolom chatnya akan kakak buka kecuali kalian nge-spam. Jadi jangan nge-spam ya guys ya. Oke, kalau begitu kita mulai dari slide pertama. Belum. Ntar kakak share dulu ya. Tadi soalnya sibuk bacain PPT ini yang doa-doa kalian. Oke, nah kita ada waktu 40 menit sampai jam 7.10-an ya, 70-an ya. Oke, ini adalah materi yang pertama. Oke, ini ada timer tapi hirapan aja ya. Jadi kita akan bahas hari ini. Dan seperti biasa kolom chat akan kakak tutup dulu, jadi ngobrolnya via kakak ya, kayak di radio lah gitu ya. Sip. Nah, terus kita punya soal pertama nih guys. Ini soal UTBK. Ini soal asli UTBK. Gitu ya. Dan maka dari itu, kalau kalian bisa jawab ini jago. Sekarang, pertanyaannya adalah ini soal menanyakan apa? Apakah topik, purpose, atau summary? Boleh dong di kolom chat. Kira-kira ini soalnya menanyakan apa? Kira-kira topik, purpose, apa, summary? Oke. Alma yakin Alma itu soalnya Tiara betul, Naila, Kemal, Maulana, Haliza, Mutia, Dinda, Syanas, Adinda betul, Gesima, Rizky, Kartika, Dinda, Siti, oke tapi itu bahasa Indonesia ya Siti. Terus peserta, oh Geraldo, peserta Geraldo ya. Betul kurang tepat, Geraldo kurang tepat. Ini bukan nanyain hal itu. Coba kira-kira nanyain apa? Aziz, Aziz langsung jawab. Kakak tanya dulu jadi soalnya apa dia langsung jawab. Tapi nggak apa. Amar ya, Tiara langsung jawab belum. Nanya soalnya dulu ya. Soalnya jenis apa? Ya betul. Ini soalnya adalah apa sih kakek ini betul nggak jelas banget. Nah jadi yang dimaksud itu ada nih kuncinya ada di sini. Mainly discuss. Jadi terima kasih yang buat jawab mainly discuss atau main idea atau ada topik. Nah, jadi ini kita menanyakan topik atau main idea. Kenapa? Karena ada kata mainly discuss. Harus ingat guys, tadi kita ngomongin main idea dan salah satu jenisnya soalnya adalah mainly discuss. Jadi kalau ngomongin mainly discuss yaitu main. Gimana cara cari main idea adalah menemukan kata kuncinya. Oke, nah kata kunci ditemukan di kalimat pertama, paragraf pertama dan kalimat pertama, paragraf kedua. Markingok, mari kita tengok. Ini udah ada yang jawab aja. Raina udah jawab, Mutia udah jawab, Dinda udah jawab. Oke, sabar ya. Nanti kita ke jawaban. Tapi kita baca dulu. Seperti biasa. Kalimat pertama kita coba baca bareng-bareng. Drinking one or more cans of sugary soft drinks a day is linked to an increased risk of diabetes in later life. Stop, berhenti, kita resapi. Kita resapi karena minta main idea ya. Jadi kita resapi. Kalau kita bahasa Indonesia kan, meminum satu atau lebih kaleng, kan itu bisa kaleng ya. Meminum satu atau lebih kaleng dari sugary soft drink, jadi soft drink, minuman bersoda, soda, minuman ringan bersoda, sehari terhubung dengan increase, meningkat resiko diabetes di usia lanjut. Oke, kita resap. Minum satu atau lebih kaleng soda sehari terhubung dengan meningkatnya resiko diabetes. Kita lanjut ke kalimat kedua. A can a day, satu kaleng sehari, meningkatkan resiko diabetes tipe kedua, sekitar 5/5. Oke. Kayak ada yang berulang ya, kayak ada yang berulang di sini ya. Yaitu ketika ngomongin soft drink berulang dengan resiko diabetes. Oke. Nah, kita udah nangkep nih soft drink dan diabetes. Oke. Soft drink dan resiko diabetes. Soft drink dan resiko diabetes. Risk of diabetes. Oke, nah paragraf kedua. Kita jangan berhenti paragraf pertama guys, harus masuk paragraf kedua. Paragraf kedua, the latest research, penelitian terakhir was carried out, dijalankan.
Dijalankan di mana? Di UK. UK itu mana? Di Inggris. Jadi buat yang belum tahu UK itu apa tuh Inggris. Singkatannya United Kingdom. Inggris. Di Jerman, di Denmark, Italia, Spanyol, Swedia, Prancis, dan Nederland. Dari 350 individu dipertanyakan tentang diet, tentang pola makan. Gitu. Dan pola makan ini berhubungan dengan kanker, diet dan kanker. Oke, ini ngomongin penelitian antara diet dan kanker ya. The consumption of sugar sweetened soft drink. Oke, soft drink lagi muncul. Jadi kayak emang ngomongin soft drink, meningkatkan resiko diabetes. Oke, masih ya, paragraf 1 dan 2 tuh kayak masih ngomongin pola yang sama. Jadi boleh sekolah mate yang udah tahu jawabannya apa kira-kira kalau memang ngomongin soft drink dan resiko diabetes. Oh iya, Samara hari ini nggak ada ya? Nggak ada Samara, jadi kita nggak tahu jawaban yang benar. Oke, FYI buat angkatan sebelah nih yang belum tahu. Jadi Samara tuh jawabannya betul terus di kelas jam 5. Jadi tapi hari ini nggak ada Samara. Jadi kita lihat siapa yang jawabannya betul terus kan. Oke, Mutia udah jawab, Nabila udah jawab. Nabila soft drink doang. Apa soft drink doang? Terus Elinda, Elin Fajar Nurzaman. Oke, Nabila. Wow, terpecah 2 ya jawabannya ya. Terus sorry. Terus ada Ali Murtado, ada Latifa, ada Rizka Audia. Oh, terpecah 2 nih guys. Kalian tuh tersplit. Almay, oke. Fatia, Nurul, oke. Aziz, Hania, Nisa, Manda, Vidya, Maulana, Ali Murtado. Ali nggak boleh 2 jawabannya, 1 aja, jangan 2. Delia, oke. Delia beda lagi, beda sendiri Delia. Tiara, Ejal, Changbin, siapa Changbin? Kacang K-pop ya. Adinda, Gesima, Arfa, Geraldo 2 curang, kamu nggak boleh 2 tuh. Kartika, oke. Kemal, titik-titik Kak, karena di situ lebih menjelaskan titik-titik karena titik-titik. Spoiler, jadi kakak bisa baca. Oke, so far jawabannya tuh terpecah 2 ya antara sama Tapi kita eliminasi dulu lah yang enggak jawabannya enggak cocok ya. Jawabannya adalah D karena ngomongin sugar nih ya. Kita ngomongin sugar, tapi lebih ke sugary soft drink. Gugur jadi D. Terus yang B, kita juga ngomongin konsumsinya. Oke, konsumsi terus kenapa? Ada masalah sama konsumsi soft drink? Tuh, jadi konsumsi soft drink tuh enggak. Sisa A, C sama E. Kalau E kurang, soft drinknya enggak ada. Oke, maka jawabannya Bismillah Unsika. Kenapa jadi Bismillah Unsika Prambudi? Oke, jawabannya adalah mari kita tengok. Ada nggak sih ya animasinya? Oh nggak ada animasi. Jadi kakak harus coret sendiri. Jawabannya adalah teteret teret teret. Ya, jawabannya adalah C. Ya. Selamat buat yang udah jawab C. Maulana nih ya, sama Kemal panjang banget ngejelasinnya. Tapi benar. Jadi nih guys, kenapa yang A salah nih ya sekolah mate semua? Kenapa A nggak cocok? Karena pertama dia itu ada keterangan ini, bad effects. Kalau bad effects berarti banyak gitu. Padahal di sini keywordnya adalah cuma sugary soft drink sama diabetes. Jadi cuma diabetes aja. Jadi nggak ada lagi yang dibahas secara keseluruhan di sini. Kenapa kita bisa tahu cuma diabetes saja? Ya baca aja kalimat pertama, paragraf pertama, diabetes. Kalimat kedua, paragraf kedua, diabetes lagi. Ya, terus paragraf kedua, diabetes lagi. Oke, gitu. Jadi cuma diabetes saja, maka opsi A itu kurang tepat. Gitu. Ini hore-hore ini kamu hore-hore coba benar nggak? Hore-hore aja. Ya. Yang jawab 2 nilainya 50 kata Geraldo. Ya, yang jawabannya 2 dianulir kamu ya, dapat kartu kuning kalau sama wasit ya. Oke. Nah, jawabannya adalah C karena diabetes sesuai dengan clue-nya dan soft drinks gitu. Jadi stick to the keywords guys. Fokus sama keywords-nya. Kalau keyword-nya cuma 1, penyakit ya jangan tambah-tambahin. Kalau keyword-nya ada banyak baru boleh banyak. Tapi karena keyword cuma 1, diabetes, ya udah diabetes aja gitu. Oke, ada yang mau tanya buat soal nomor 1? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita bungkus, kita lanjut. Enggak, gede banget.
Oke, Dinda Melia. Saya akhirnya menunggu pertanyaan ini. Terus Dinda Melia nanya, kan ada kata cancer, Kak. Coba kita tengok ya. Ada kata cancer, Kak. Ada di paragraf 2 kata cancer. Betul. Tapi cancer ini tidak terlalu kuat. Dan ini kalau kita artiin di paragraf kedua ya. Jadi ada penelitian. Penelitiannya itu ada di UK, Jerman, Denmark, Italia, Spanyol, Swedia, Prancis, dan Belanda. Dan penelitian ini dilakukan terhadap 350.000 individu. Mereka ditanya mengenai pola makan mereka. Dia itu pola makan ya guys. Ditanya tentang pola makan mereka. Dan mereka ini, penelitian ini mencari hubungan antara pola makan dan kanker. Nah, dari penelitian pola makan dan kanker, ketemunya malah diabetes. Jadi dia meneliti tentang pola makan dan kanker. Setelah diteliti, ternyata hasilnya adalah, oh nggak ada hubungannya sama kanker, hubungannya sama diabetes. Gitu. Ya jadi kayak apa yang di TikTok siapa Kabi ya, gitu. Diabetes, nggak ada kanker, gitu. Jadi pengutipannya, nah ini si Almay juga bantu jelasin ya, pengutipannya lebih ke peningkatan risiko diabetes, bukan ke kanker. Gitu. Cancernya nggak masuk, karena cancer cuma muncul di tengah dan dia nggak jadi kalimat utama. Kan kalimat utama ada di awal biasanya, awal paragraf gitu ya. Gitu deh Dinda. Oke, mantul. Sip, ada lagi pertanyaan kalau ada boleh langsung di kolom chat ya. Tapi ini jawabannya adalah C. Gitu. Tapi yang jawab A sebenarnya nggak bisa dibilang gagal, yang jawab A tuh udah agak bener. Nah, cuma kurang less klik lah, tinggal dikit lagi gitu. Oke, lanjut number 2. Oke, lama juga ya diskusinya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya ini ya udah jelas ya. Ini nanyain apa? Main idea, purpose apa summary? Boleh dong kalau chat nanya apa? Main idea, purpose apa summary? Telat masuk. Coba ditanya main idea, purpose apa summary? Telat masuk. Siapa ini telat masuk? Coba kakak lihat mana? Raif ya ditanya ini ngomongin apa? Telat masuk. Ya, tertera ya kata Maulana. Tuh, nongol gede banget. Jadi kalau ada yang masih salah jawabnya. Ampun dah kalau masih salah ya. Oke, betul banget. Ketulis ya di sini. Kartika, Eljal, Tiara, Riva, Mutia, Shanas. Peserta, bukan peserta ini kocak banget namanya. Ya, di sini ada purpose. Kalau purpose, tujuan. Kalau tujuannya gimana ya? Sama kayak cari main idea. Gitu, nyari ide pokok. Nyari ide pokok gimana ya tadi? Ide pokok udah sejam yang lalu udah ya jelasin. Baca awal paragraf, lihat kalimat pertama dan kedua, lanjut ke paragraf selanjutnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita sekarang tengok. Coba paragraf 1. Alga is a primitive form of life. A single-celled or simple multiple-celled organism that is able to conduct the process of photosynthesis. Ngomongin alga. Ada yang namanya alga? Kayaknya nggak ada ya. It is generally found in water. Biasanya ditemukan di air. Oke, ini definisi alga lah ya. Terus various types of alga. Ada blue green alga. Oke. Oke, kita lihat sekilas bisa nih guys. Blue green alga, green alga ya. Sekilas sudah kelihatan ya. Red alga. Oke. Kita nangkap. Ini ngomongin alga, definisinya apa? Terus ada blue, ada green, ada red. Maka jawabannya ada. Wow, udah rame. Coba kita tengok. Marking off. Ada Raina. Raina belum ditanya udah jawab ya. Riva, Elin, Zulfa, Maulana, Dindre. Amin. Kenapa kamu amin? Lagi ini jamaah. Shanas ya, beda sendiri Shanas. Kenapa kamu berbeda? Tapi nggak apa-apa. Coba dipertimbangkan lagi Shanas jawabannya. Tiara, ya. Kakak baca 2 kali dong dia. Ngechatnya sekali aja. Marsaul, betul. Rizky Aziz. Bismillah 1 juta. Luar biasa. Emang kita main kuis. Manda, coba dipikirkan lagi. Terus Nanda, coba dipikirkan lagi. Terus Naila, oke, Fatia, Azhara, Hania, Mutia. Oke, Caca, coba dipikirkan lagi Caca. Kemal, coba dipikirkan lagi Kemal. Oke, terus ketik 3 untuk emang lagi kuis. Ya, so far jawabannya masih mengkerucut ya ke satu opsi walaupun ada yang agak mencong dikit gitu ya. Tapi sekali lagi ini kelihatan nih ngomongin alga. Satu, alga ya gitu ya.
Terus ngomongin blue, green, and red. Kalau blue itu bisa tumbuh di temperatur tinggi, kalau green itu di air segar, air tawar gitu ya, air tawar. Kalau red itu small gitu. Terus temukan di deep water. Gitu. Oke, optionnya ngaco. Enggak ngaco kok. Betul. Nah, jawabannya adalah Hanifah mencoba filosofis ya. Thank you loh Hanifah. Jawabannya adalah kenapa berubah-berubah? Jangan berubah-berubah. Coba fokus satu jawaban aja. Jawabannya adalah ini dia. Gitu. To differentiate the various classification of alga. Oke, Maulana nulis panjang banget nih. Penjelasannya adalah A, karena itu ngejelasin berbagai klasifikasi, gak cuma warna. Ngejelasin yang ditemukan itu memang ide pokoknya. Terus gak cuma penampilan dan prosesnya. Betul banget, Maulana. Jadi, kenapa sih A? Karena pertama ngomongin alga, jadi otomatis harus ada alganya. Dan untungnya semua ada alganya nih. Nah, ini ada alga, ini ada alga, ini ada alga, ini ada alga. Nah, selanjutnya adalah kita harus cek. Ini ngomongin apa? Jenis-jenis, ya nggak sih? Blue, green, red. Nggak cuma warna. Karena setelah menyebutkan warna, dia menjelaskan tumbuhnya di mana, terus intensitas cahayanya, terus form of life, bentuk kehidupannya. Gitu. Yang green juga ditemukan di mana, reproduksinya dari mana, gitu. Yang red juga ukurannya, organismenya, nah gitu. Jadi nggak cuma warna guys. Ya, kalau match semua maka jawabannya adalah A. Gitu. Iya, salah ya Delia, betul. Ya, betul. Jawabannya A. Jadi yang impostor yang bukan menjawab A, coba lagi dipikirkan kembali. Hati-hati ya. Jadi nggak cuma color, harus lebih spesifik. Kata Kesha, easy. Ya, sombong banget ya. Easy ya. Nggak easy. Ya, easy kalau buat yang easy. Kalau yang masih latihan nggak apa-apa. That's okay. Oke, Caca salah nggak apa-apa. Next time bisa. Kita coba lagi ya. Ada 4 soal kok. Tenang aja. Tinggal, kok masih ada 15 menit. Tenang aja. Lanjut, number 3. Oke, nah sekarang, no semangat kata Maulana, semangat semuanya kata Maulana. Nah sekarang kita ngomongin tentang main idea, purpose apa summary. Sok coba lihat. Ya, thank you Naila, Marsauli, Hanifa, Manda, Kartika. Oke, tanda seru gede banget ya, ampun deh. Terus ada, wah langsung dijawab, belum jawaban, sabar, atuh. Kania, oke, ya summary lah, betul lah summary lah, gitu. Nah summary ya. Summary. Nah, ini pendek. Jadi dia kesimpulan. Thank you Farah, thank you Kemal. Betul. Karena ini opsinya pendek-pendek, guys. Look at that. Lihat ya, pendek. Jadi dia kesimpulan. Kalau kesimpulan itu harus final sentence. Kalimat paling mantul, kalimat paling merangkul, kalimat paling itulah pokoknya ya. Nggak boleh dua. Almay, coba pilih satu. Alicia, tanda seru mulu. Nggak boleh marah-marah, Alicia. Nadia, Haliza, Mutia, Raif. Oke. Adinda, Dindare, Manda, Fatia, kocak-kocak ini ya. Raina, terus ada lagi Gesima. Oke. Aziz, titik-titik nggak sih Kak? Nggak tahu lah, jangan nanya. Amar, oh coba Amar di Pratika. Jawabannya A sampai E. Makasih loh Raffi ya. Oke, jawabannya adalah sebenarnya, nah ini menarik ya. Jadi kalau kayak ngerjain summary, ngerjain purpose, ngerjain main idea, itu tuh semua connected guys. Kalau main semua. Jadi kalau main idea-nya ini, purpose-nya ini, purpose-nya ini, summary-nya ini. Nah, gitu juga terus kebalikannya. Mereka tuh bersatu padu. Ya, maka jawabannya adalah ya betul. Drum roll. Ini dia jawabannya. Delta. Tepat sekali. Terima kasih buat yang jawab Delta. Basically semuanya sih. Semua itu jawab Delta. Keren banget. Mantap gitu ya. Jadi jawabannya adalah Delta. Oke. Jadi kalau kita lihat di kalimat sebelumnya. Nih, ini kan jawabannya A. A kan various classifications of algae. Ya nggak sih? Ya udah, summary-nya juga ngikutin various algae gitu guys. Jadi kalau ngerjain main idea, terus purpose,
Terus summary itu mereka semua berkaitan, connected, bersatu padu, sudah menjadi satu gitu ya. Tuh, jadi jangan bingung lagi, jangan mengsedih lagi. Kita harus tahu cara jawab. Alhamdulillah nggak salah lagi Caca, alhamdulillah ya. Manda, oh absen nanti. Tadi link absen nanti akan dikirim lagi deh. Boleh Kak, nanti Kak Alia dikirim lagi ya link absennya. Ada yang belum absen kayaknya. Silakan klik link absennya setelah dibagikan oleh Kak Alia. Oke, kalau ada pertanyaan boleh lanjut di kolom chat atau pakai resen. Kita lanjut ke soal terakhir. Tapi kalau masih ada waktu kita bahas satu soal lagi deh. Oke, soal terakhir. Nah, ini susah, guys. Ini susah. Ya, jadi kalau bisa tuh mantuliti. Apa coba mantuliti? Nah, ini tuh jawaban. Jenis soal apa? Nanyain apa? Main idea, purpose, apa summary? Sok, coba kamu lihat. Nanyain soal apa? Ya, terima kasih Marsauli. Tapi masuknya kemana? Main idea, purpose, apa summary? Ada yang udah jawab dong. Elin udah jawab. Sabar. Yo, apa nih Kartika? Yakin kamu? Bukan itu Kartika. Coba cek lagi, soalnya nanyain apa. Oh iya, betul semua. Hanifah, Dinda, Marsauli, Nanda, Vidya, Dindare, Haliza bukan itu Haliza, salah. Oh iya, Maulana langsung jawab ya. Ya betul. Jadi kalau buat yang belum tahu ini cari apa sih? Ini tuh title guys. Title tuh judul guys. Kalau main semua, title itu adalah main idea. Oke. Titles tuh nyari main idea atau topik. Nah, berarti kita harus cari jawaban yang sesuai dengan main idea atau topiknya. Mari kita tengok paragraf 1. Oke. People are often surprised to learn just how long some varieties of trees can live. Orang-orang sering terkejut untuk mengetahui berapa lama varian jenis-jenis pohon bisa hidup. Berhenti. Orang-orang tuh bingung. Berapa lama sih pohon bisa hidup? Tuh ya, bingung. Berapa lama sih pohon bisa hidup? Oke, terus lanjut. If asked, kalau ditanya estimasi umur dari pohon paling tua di dunia, mereka sering bilang menebak sekitaran 2 atau mungkin 3 tahun. 300 tahun. Kalimat pertama nih ya, jadi kita tangkap lagi. Kalimat pertama adalah orang-orang sering bingung, sering kaget kalau ditanya, kalau pohon tuh paling tua berapa sih? Nah, kalimat kedua menekankan lagi, kalau ditanya pohon paling tua di dunia, they often come up, mereka sering datang, sering menjawab dengan tebakan sekitar 2 atau 300 tahun. Oke, jadi kayak ngomongin tentang usia pohonnya enggak sih? Tentang usia pohon. Oke, terus, nah paragraf kedua kita cek. The tree, sang pohon, si pohon. Jadi kalau ada the itu artinya si ya. Si atau sang, ya pokoknya itu. Jadi kayak si pohon. Si pohon yang memenangkan hadiah sebagai considerable maturity adalah pohon Pinus california. Oke, ngomongin tentang pohon paling tua, dan pohon paling tua itu adalah pohon Pinus california. This venerable pine predates wonder, melewati keajaiban dunia seperti piramid. Oke, berarti ini ngomongin tentang pohon tua. Maka jawabannya adalah, udah pada jawab ya, sorry, kakak baru lihat chatnya. Udah rame. Riva, Nadia, Nabila, Alicia, Tiara, Raina, Dindare, Hania. Semangat. Siapa semangat? Nama adalah doa ya, jadi namanya semangat. Marsauli, Latifa. Titik-titik nggak sih? Nggak tahu. Rizky beda. Ayo coba Rizky diperhatikan kembali. Ngomongin apa? Pohon tua loh, ngomonginnya loh. Dindare, Kemal, Zulpa, Raib. Amal, coba Amal diperhatikan pohon tua. Tuh, terus Safa, Inokichiu, asik banget namanya Inokichiu. Kocak. Kaisha, Manda, Fatia, Vidya, Naila, Hanifa, Manda lagi, Dinda lagi, Nadia lagi. Oke, kayaknya orangnya itu aja ya. Kaila.
Najwa. Ejal kurang tepat. Oke, jawabannya apa ya? Jawabannya adalah tatarara. Ini dia jawabannya. An amazingly enduring tree. Gitu. Kenapa enggak yang A? Mari ngok, mari kita tengok, mantap yash katanya ya. Betul-betul ye hore hore, hore bener gak nih? Hore doang nih di chat. Hore doang tapi nggak bener. Oke, mari kingok, mari kita tengok. Kalau dari kalimat pertama, keywordnya kan udah jelas ya guys. Ngomongin tentang tree, pohon. Dan tua, umur ya nggak sih? Ngomongin umur tua pohon, pokoknya gitulah. Yang udah pasti gugur adalah ini, nggak ngomongin size. Kita ngomongin size guys. Yang B juga udah pasti gugur. Wonders, wonders tuh keajaiban. Kita nggak ngomongin keajaiban dunia guys. Sekolah main semua, kita ngomongin ini. Nah, sisa A, D, sama E. Kalau D, E kelemahan lagi. Kita ngomongin keajaiban dunia, kita ngomongin dia. Sisa A sama D. Nah, apakah A ini benar? Karena A ini ngomongin forest. Forest artinya hutan, bukan pohon. Oke, jadi dia gugur. Maka jawabannya adalah D. D apa sih artinya D? D adalah an amazingly enduring tree, yaitu pohon yang luar biasa awet. Enduring itu artinya awet. Awet cocok sama old, cocok sama age. Jadi apa? Pohon abadi betul ya. Kayak pohon apa? Pohon keluarga. Cia, pohon keluarga. Ya, Maulana juga nambahin di sini. Jelas deh, karena pertama ngomongin tentang pohon, bukan Bristol cone pine. Gitu. Juga bukan keajaiban. Gitu. Betul sekali. Dan bukan ngomongin umur hutan, tapi umur. Oke, itu dia untuk soal-soal hari ini. Kakak masih ada soal lagi. Lanjut nggak, guys? Lanjut nggak? Kakak masih ada 5 menit nih. Sekitar 5 menit lah ya. Oke. Lanjut. Oke, bentar. Kakak share screen dulu ya. Masih ada lagi nih. Bentar. Wait a minute. Jut, lanjut. Bentar, mana ya tombol escape? Tombol escape. Tombol close-nya. Kakak ganti PPT dulu. Soalnya yang satu di PPT sebelah. Kalau lanjut dapat hadiah, dapat. Hadiahnya adalah doa tulus dari saya. Semoga kamu jadi orang sukses dan membanggakan orang tua. Oke, bentar guys, kakak pilih dulu soal yang cocok ya. Nih ada 2, nih kakak urutin dulu. Nah, ini dia. Tada, nge-lag. Sorry. Nah, ini dia 3 ya. Kita ada 3 soal tambahan. Semoga keburu. Kalau nggak keburu nggak apa-apa. Tada, oke. Kita lanjut lagi. Masih ada sekitar 5 menit. Kita bahas soal yang ini. Soal baru lagi. Nah, ya betul. Hadiahnya adalah doa yang paling tulus. Amin yang paling apa sih? Amin yang paling serius. Oke, ya. Doa masuk PTN ya, asal jangan masuk BUI. Serem ya. Tahu kalian BUI apa? Canda. Selanjutnya, mari kita tengok. Soal ini menanyakan apa, guys? Waduh, Naila udah jawab aja. Belum selesai jawab. Soal ini udah ya, udah nongol ya harusnya. Nah, udah dijawab coba. Ya, betul. Ini menanyakan tentang main idea. Betul sekali. Karena ada kata mainly. Jadi kalau ada mainly, main idea, main point, main apalah itu. Pokoknya dia adalah topik ya. Betul banget. Ini buat Kemal, buat Yoselin. Wah, kakak baru pertama kali nih ngelihat kata Yoselin. Selamat datang Yoselin. Ada Prambudi, Marsauli. Fadia udah jawab aja sama Almai. Sabar. Oke. Kita tengok ya, karena ini ngomongin main idea, marking off, kita ngelihat ke paragraf 1 dulu. Paragraf 1 kita resapi ya. Kalimat pertama adalah Carnegie Hall was finished in 1891. Carnegie Hall itu Carnegie Hall itu selesai dibangun tahun 1891. Dan quickly dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai hall. Hall itu aula seni, aula apresiasi seni, di mana musisi mendapatkan ketenaran. Jadi Carnegie itu terkenal tahun 1891 guys. Sekolah main semua. Dan pas tahun 1891 ini dia dianggap sebagai aula yang kece banget deh, kece badai.
gitu ya. Despite its reputation, walaupun reputasinya, di samping reputasinya, namun konser hall ini, si Carnegie Hall ini mengalami several detrimental renovations. Oke. Di kalimat pertama kita tahu Carnegie Hall ini adalah aula yang kece badai. Semua orang keren manggung di sini. Kalimat kedua dikasih tahu, walaupun kece badai, si Carnegie Hall ini itu mengalami kerusakan dan renovasi selama bertahun-tahun. Oke. Nah, coba kita lanjut lagi deh, karena paragraf 1 agak panjang. Pokoknya Carnegie Hall, kerusakan dan renovasi. Terus selama Great Depression, the Great Depression itu adalah sebuah musim di mana Amerika tuh jatuh bangkrut, gitu ya. Jadi ketika bangkrut nih, negara bangkrut, hanya beberapa orang yang bisa membiayai performance, bisa membiayai penampilan. Dan akhirnya para sutradara menjual bangunannya. Gitu. Oke, kayak ngomongin tentang ini ya, perbaikan-perbaikan gitu ya, ngomongin tentang renovasi, kerusakan, terus kebangkrutan gitu juga. Kayak terus di sini ngomongin lagi renovation gitu ya. Kayak kita itu sekilas kayak kelihatan renovation, kerusakan, kebangkrutan Carnegie Hall. Kita lanjut paragraf kedua. In 1960, tahun 1960, pemain biola Isaac Stern became involved, ikut serta dalam restoring. Restoring itu apa? Perbaikan. Oke. Kita nangkep pola, guys. Ngomongin perbaikan kehancuran Carnegie Hall, ya nggak sih? Perbaikan. Oke. Perbaikan hall setelah sekelompok real estate mengungkapkan rencana untuk menghancurkan Carnegie Hall dan memperbaiki, membangun, renovasi Carnegie Hall. Dapat ya polanya ya? Ngomongin tentang pembangunan, renovasi Carnegie Hall. Kita buktikan lagi di kalimat selanjutnya. Mana nih? This threat spurred Stern to rally public support for Carnegie Hall and encourage the New York City to buy the property. Akhirnya diminta untuk membeli propertinya. Udahlah, daripada dihancurin kita beli aja. Itu akhirnya berhasil dan konser dimiliki oleh kota. In the current restoration, oke, the fix. Kata kuncinya jelas banget, restoration, renovation, terus build, terus apa lagi tadi? Demolish ya. Terus Carnegie Hall, pokoknya tentang hal-hal itulah. Tentang Carnegie Hall gimana dia keren, tapi dia sempat hancur, akhirnya dibeli lagi, dibangun lagi. Oke, udah rame aja jawaban ya. Mari cek deh, mari kita cek. Jawabannya beda-beda ya. Ada. Tapi yang paling enggak itu karena ini damage tapi ke ceiling. Ceiling tuh langit-langit, ya kan nggak ngomongin langit-langit doang ya. Ini agak umum, jadi nggak cuma langit-langit guys. Sekolah main semua. Terus yang enggak ini C, nggak ada yang ngomongin coffee shop. Nah, nggak penting banget ya. Dia ada tengah-tengah juga nggak penting. Nah, maka jawabannya adalah ya, siapa tuh yang jawab ini? Ada nggak? Ayo, jawab ya. Ada nih Mutia, saya, Kaila, terus Deki bingung tapi ya. Nabihan, Naila, terus Latifa, Raina, Nadia, terus udah itu aja. Taufan, Kaisha dan lain-lain. Ada banyak. Jawabannya ini udah nongol di layar ya. Ini udah. Adalah A. Ya, betul Eja. Jawabannya A. Kenapa nggak yang lain? Gitu. Mari kita tengok. Kenapa nggak yang lain? Pertama, opsi E salah. Karena ini ceiling doang ya, langit-langit doang. Apakah yang direnovasi langit-langit doang? Enggak. Renovasi segedung-gedungnya. Terus yang B, appearance. Appearance itu pertunjukan, guys. Ini kan nggak ngomongin pertunjukan kan? Gitu. Ataupun penampilan juga enggak. Gitu. Penampilan juga enggak. Nggak ngomongin penampilan, nggak ngomongin pertunjukan. Terus opening, udah pasti enggak lah ini. Nah, kalau D kelemahannya adalah history. History itu banyak loh. History itu nggak cuma ngomongin tentang bangunan loh. History itu bisa juga tentang founder, pendiri. Bisa juga tentang musisinya siapa aja. Bisa juga tentang apa lagi? Desainnya juga bisa.
Ini terlalu umum opsi yang D. Makanya yang spesifik adalah changes. Changes itu apa? Perubahan. Dan perubahan sangat erat lekatannya dengan restorasi, dengan pembangunan, dengan kehancuran, dengan renovasi. Gitu deh ya jawabannya. Kalau yang D kelemahannya adalah histori itu terlalu luas, Kemal. Gitu. Jadi historinya itu terlalu luas. Kan histori itu nggak cuma bangunan ya, histori itu udah banyak kan. Bisa dari mulai berdirinya tahun berapa, siapa yang berdiriin, siapa aja yang pernah tampil, desainnya gimana, lokasinya aja ada nggak bahkan. Lokasinya ada cuma nggak detail ya gitu. Jadi histori ini agak kurang gitu. Lagi pula Great Depression itu kan tahun 1891, tapi paragraf kedua 1960. Nah, udah beda zaman gitu. Jadi opsi D salah, makanya lebih ke opsi A. Gitu. Jadi harus hati-hati. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya tadi renovation, Carnegie Hall. Terus di paragraf kedua juga ngomongin restoration ya. Ngomongin restoration nih. Kata kuncinya kakak garis bawain. Renovation. Carnegie Hall udah pasti ya. Carnegie Hall, renovation, terus restoration, demolition, build. Pokoknya semua tentang pembangunan, tentang perubahan. Jadi jawabannya adalah betul Raif. Jadi main ID-nya itu tentang changes. Oke, karena waktunya sudah habis, kelewat 5 menit, saya rasa demikian. Ada yang mau ditanya? Buat main idea, purpose sama summary. Jadi hari ini komplit banget ya guys. Kita udah belajar main idea, purpose sama summary. Semoga berkesan dan bermanfaat. Terima kasih dari kakak. Oh, absen. Boleh nanti Kak Alia minta bantuan ya. Kamu bilang ke Kak Alia, nih kakak buka dong chatnya. Kak Alia minta absennya dong. Gitu. No, ya. Makasih semua yang udah datang hari ini. Tetap semangat. Besok ada sesi-sesi lainnya. Jadi tetap pantau aplikasi kalian. Tetap gunakan fitur yang ada. Dan selamat malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Ciao. Dadah. Ya betul. Ataya kata kuncinya yang sering disebutkan. Nah, saya kembalikan ke kalian. Oke, terima kasih Kak Kenny atas materinya hari ini. Untuk yang belum absen boleh cek kolom chat. Oke, terima kasih semuanya yang sudah join untuk sesi malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.